Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan yang menghantui perjalanan pembangunan di Indonesia. Padahal, program pengentasan kemiskinan sudah banyak digulirkan oleh pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun 2025 saja, pemerintah menganggarkan uang untuk bantuan sosial atau bansos sebesar 135 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 73 juta keluarga penerima bansos pada 2024. 3 provinsi terbesar di Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbanyak. Namun, di tahun ini isu kemiskinan memunculkan diskursus yang mencolok. Perbedaan data drastis antara BPS dan Bank Dunia. Bank Dunia lewat laporan Poverty and Inequality Platform edisi Juni 2025 menyebut jumlah warga miskin di Indonesia pada 2024 berkisar 194 juta penduduk atau 68,2% penduduk Indonesia. Jumlah ini jauh di atas angka kemiskinan versi pemerintah atau Badan Pusat Statistik per September 2024 yang mencatat 24 juta jiwa atau 8,57% warga Indonesia miskin. Lalu mengapa angkanya berbeda jauh? Perbedaan ini terjadi karena garis standar kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia berbeda. Bank Dunia menggunakan acuan garis kemiskinan global lewat Purchasing Power Parity atau PPP. PPP adalah konsep dasar dengan membandingkan harga sekumpulan barang dan jasa yang sama di berbagai negara. Nilai $1 Amerika Serikat PPP adalah Rp5.993. Jika merujuk pada Bank Dunia, penduduk Indonesia yang tergolong miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp49.000 per hari atau Rp1.470.000 per bulan. Patokan ini digunakan untuk negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia. Sedangkan garis kemiskinan nasional versi BPS dihitung berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau cost basic needs yang terdiri dari komoditas makanan dan non-makanan. Untuk makanan, BPS menetapkan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dari 52 jenis komoditas seperti beras, kue basah, dan rokok kretek filter. Sementara untuk non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Dari komponen ini menghasilkan ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.000 per bulan atau Rp20.000 per hari pada September 2024. Ini hanya rata-rata nilai nasional, belum mencerminkan variasi tiap wilayah. Sebagai contoh, di Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.000 per bulan atau Rp28.200 per hari. BPS juga mengklaim standar yang disusun oleh Bank Dunia berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Namun, benarkah hidup layak bisa dicapai dengan Rp20.000 per hari? Diana, warga Tambora, Jakarta Barat bilang kalau pengeluaran sehari Rp20.000 untuk satu orang itu tidaklah mungkin untuk saat ini. Terlebih, kebutuhan pangan sudah naik menurutnya. Belum lagi Diana menjadi tulang punggung untuk keluarga dengan menghidupi ibu, nenek, dan 1 orang anaknya. Nominal Rp20.000 itu nggak akan mungkin untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk 1 orang pun nggak akan mungkin Rp20.000 untuk sehari. Pasti bisa lebih dari sehari. Rp20.000 itu yang nggak ada gunanya sekarang. Buat ongkos kemana-mana aja udah mahal. Ya kan, buat makan, buat makannya nggak bakalan bisa deh dibayangin Rp20.000 itu untuk sehari. Mungkin orang miskin, semiskin-miskinnya juga nggak akan mungkin Rp20.000 sehari. Minum ya? Iya. Nggak masuk yang bayar di nggak masuk di akal itu mah Rp20.000 sehari. Diana pun tak muluk-muluk, seperti memiliki tabungan dari hasil berdagangnya.
Asal bisa hidup dari hari ke hari baginya sudah cukup untuk makan. Kadang ya emang udah habis banget. Kadang suka ada keperluan yang mendadak gitu. Kayak kan kadang suka ke rumah sakit ya kan. Iya, ke rumah sakit ya kan. Anak itu anak saya kan anak spesial. Jadi itu sebulan 4 kali kontrolnya ke rumah sakit itu kan. Di rumah sakit emang kita pakai BPJS, tapi kan nggak mungkin jajan emang bisa pakai BPJS ya kan. Kita kan pakai uang juga ya kan. Iya, ongkosnya, makannya. Kalau anak kan nggak bisa dibilang nggak boleh ntar aja ya belinya, kan nggak bisa. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan di publik. Mana yang lebih representatif? Data kemiskinan BPS atau Bank Dunia? Peneliti Break Institute Muhammad Andri Perdana bilang, meski angka yang dirilis Bank Dunia dianggap lebih representatif di mata masyarakat, bukan berarti data dari BPS keliru. Menurutnya, Bank Dunia sendiri mengakui bahwa perbedaan metode ini sah dan kedua data bisa berjalan berdampingan sesuai tujuan dan konteks penggunaannya. Kita memang harus mengakui bahwa secara kualitas hidup, garis kemiskinan BPS tersebut sulit untuk bisa menangkap siapa yang miskin hari ini. Dan oleh karena itulah, walaupun World Bank sendiri sebenarnya bukan penentu orang-orang miskin di Indonesia secara lebih tepat dikatakan, tapi BPS sendiri memang tidak bisa dikatakan tepat gitu dalam menentukan siapa yang miskin dan tidak miskin. Jadi seperti itu intinya. World Bank walaupun dia sendiri menyatakan tidak yang paling tepat gitu kan dan tidak menafikan BPS, tapi BPS sendiri kita lihat saat ini memang tidak tepat sendiri. Jadi sama-sama belum ada dikatakan siapa yang paling bisa menentukan garis kemiskinan di Indonesia yang paling representatif saat ini, baik itu World Bank maupun BPS. Meski keduanya dianggap belum representatif dikarenakan metode pengukuran yang berbeda, Andri menyebut pada realitanya masyarakat Indonesia masih bisa bertahan hidup dengan nominal Rp20.000 per hari, khususnya di pedesaan. Artinya memang kita harus merevisi metodologi tersebut gitu ya, karena kenyataannya seperti itu. Walaupun di luar sana masyarakat Indonesia kita yang bisa bertahan, jangankan 500.000, di 200.000 saja bisa bertahan. Tapi di sisi lain ada masyarakat mengatakan ketika pengeluaran saya di 500.000 saya tidak sejahtera, kita harus bisa membuat metodologi yang lebih tepat untuk menangkap mereka yang tidak merasa terrepresentasikan dengan garis kemiskinan saat ini. Di sisi lain, pengamat ekonomi sekaligus pendiri Selios, Media Wahyudi Askar menilai data Bank Dunia lebih realistis dibandingkan data yang dirilis oleh BPS. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM Nur Hadi juga menekankan perlunya strategi yang cermat untuk mengantisipasi implikasi politik dan kebijakan dari perubahan standar garis kemiskinan nasional. Merespon perbedaan data kemiskinan yang dinilai sudah tidak relevan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kalau saat ini pemerintah sedang merencanakan perubahan garis kemiskinan. Ia menilai perhitungan garis kemiskinan memang harus direvisi mengikuti kondisi saat ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini sebab perubahannya harus betul-betul dilihat lagi. Dan itu saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Ya, tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan. Terkait perkembangan revisi standar kemiskinan nasional, memang saat ini Badan Pusat Statistik tengah melakukan berbagai proses, mulai dari membuat kajian hingga berdialog dengan berbagai pihak. BPS terus menyempurnakan metode perhitungan angka kemiskinan. Kami terus mengadopsi masukan dalam rangka penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan. Nah, harapannya mudah-mudahan ya kami akan menunggu saja ya kalau kami dari tim tesis ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan bulan Maret 2026 ataukah lainnya, kami tetap untuk menunggu dan kami tim teknis untuk terus melakukan persiapan demi persiapan di metode baru tersebut. Perdebatan soal angka kemiskinan mengenai metode mana yang paling tepat seringkali melupakan satu hal yang paling mendasar, bahwa kemiskinan bukanlah sekedar statistik. Ia adalah realitas hidup jutaan orang yang setiap hari bergulat dengan kelaparan,
keterbatasan akses, dan ketimpangan. Maka seberapa serius negara ini memerangi kemiskinan tidak ditentukan oleh angka di laporan resmi. Tapi bagaimana keberanian pemangku kebijakan untuk mengintervensi akar permasalahan dan memastikan tidak seorang pun tertinggal hanya karena tak terlihat oleh data.